Hai teman-teman, sekarang mari kita belajar tentang peluang, percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Sebelum belajar tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, terlebih dahulu teman-teman mengetahui apa definisi dari percobaan. Percobaan adalah kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contoh percobaan dalam pokok bahasan peluang adalah melambungkan koin mata uang. Ketika kita melambungkan mata uang, ada kemungkinan muncul adalah angka atau gambar. Di dalam matematika, angka biasa dilambangkan dengan huruf A dan gambar dilambangkan dengan huruf G. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam percobaan melempar koin disebut ruang sampel yang dilambangkan dengan huruf S. Sedangkan angka yang dilambangkan A dan gambar yang dilambangkan G yang merupakan anggota ruang sampel S disebut titik sampel. Serta banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan N buka kurung S tutup kurung. Karena anggotanya sebanyak 2, maka N buka kurung S tutup kurung sama dengan 2. Selain percobaan melambungkan koin mata uang, ada beberapa percobaan yang lain, yaitu melambungkan dadu sisi 6. Ketika kita melambungkan dadu sisi 6, ada kemungkinan muncul adalah sisi mata dadu titik 1, sisi mata dadu titik 2, sisi mata dadu titik 3, sisi mata dadu titik 4, sisi mata dadu titik 5, atau sisi mata dadu titik 6. Di dalam matematika, sisi mata dadu titik 1 dilambangkan dengan angka 1, sisi mata dadu titik 2 dilambangkan dengan angka 2. Sisi mata dadu titik 3 dilambangkan dengan angka 3. Sisi mata dadu titik 4 dilambangkan dengan angka 4. Sisi mata dadu titik 5 dilambangkan dengan angka 5. Dan sisi mata dadu titik 6 dilambangkan dengan angka 6. Sehingga ruang sampel percobaan melambungkan dadu sisi 6 pada matematika dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu bagaimana dengan kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel dan pada matematika dilambangkan dengan huruf kapital, misal A, B, C, dan lain-lain. Banyaknya anggota dari kejadian A dilambangkan dengan N kecil, buka kurung, A, tutup kurung. Kejadian ada 2, yaitu kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Contoh kejadian tunggal pada peluang adalah muncul angka pada percobaan melambungkan sebuah koin mata uang 1 kali. Oleh karena itu, N kecil buka kurung, A tutup kurung sama dengan 1. Contoh kejadian tunggal yang lain adalah muncul mata dadu bilangan genap pada percobaan melambungkan dadu sisi 6. Pada matematika dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, kejadian majemuk misalnya percobaan melambungkan 2 buah koin mata uang bersama-sama. Ketika kita melambungkan 2 buah koin mata uang, ada kemungkinan muncul adalah angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, atau gambar dan gambar. Ruang sampel dari percobaan melambungkan 2 koin mata uang pada matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh percobaan kejadian majemuk berikutnya, misalnya melambungkan 2 buah dadu sisi 6 bersama-sama. Ketika kita melambungkan 2 buah dadu, ada kemungkinan muncul adalah sisi mata dadu titik 1 dan 1, sisi mata dadu titik 1 dan 2,
sisi mata dadu titik 1 dan 3, sisi mata dadu titik 1 dan 4, sisi mata dadu titik 1 dan 5, sisi mata dadu titik 1 dan 6, sisi mata dadu titik 2 dan 1, sisi mata dadu titik 2 dan 2, sisi mata dadu titik 3 dan 3, sampai sisi mata dadu titik 6 dan 5, sisi mata dadu titik 6 dan 6. Ruang sampel dari percobaan melambungkan dua buah dadu bersisi 6 pada matematika dapat ditulis sebagai berikut. Bagaimana jika melakukan percobaan melambungkan sebuah koin mata uang dan sebuah dadu sisi 6 secara bersamaan? Seperti apa ya teman-teman? Oke, perhatikan. Ketika kita melakukan percobaan melambungkan sebuah koin mata uang dan sebuah dadu sisi 6, ada kemungkinan yang muncul adalah angka pada koin dan sisi mata dadu titik 1, angka pada koin dan sisi mata dadu titik 2, angka pada koin dan sisi mata dadu titik 3, angka pada koin dan sisi mata dadu titik 4, angka pada koin dan sisi mata dadu titik 5, angka pada koin dan sisi mata dadu titik 6, gambar pada koin dan sisi mata dadu titik 1, gambar pada koin dan sisi mata dadu titik 2, gambar pada koin dan sisi mata dadu titik 3, gambar pada koin dan sisi mata dadu titik 4, gambar pada koin dan sisi mata dadu titik 5, atau gambar pada koin dan sisi mata dadu titik 6. Lalu bagaimana cara menuliskan ruang sampelnya? Dari percobaan melambungkan sebuah koin mata uang dan sebuah dadu sisi 6 bersama-sama dapat dituliskan sebagai berikut. Adapun beberapa contoh kejadian majemuk. Perhatikan ya teman-teman. Misalnya kejadian muncul satu gambar pada percobaan melambungkan dua buah koin mata uang. Jadi ruang sampelnya dapat dituliskan. Contoh berikutnya, kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 pada percobaan melambungkan dua buah dadu sisi 6. Pada matematika dapat dituliskan. Contoh berikutnya, kejadian muncul angka pada koin dan mata dadu titik kurang dari 4 pada percobaan melambungkan sebuah koin mata uang dan sebuah dadu sisi 6. Pada matematika dapat dituliskan. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian sebagai dasar kita untuk menentukan nilai peluang suatu kejadian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat belajar!